So, kali ini balik lagi bareng gue Nandika. Gue akan nge-review film Titanic yang tidak ada sensornya. I've got you. I won't let go. Oh God! Hold on! I'll never let go. Yes, pertama kali gue nonton Titanic itu tahun 2005. Itu di bioskop Trans TV, di TV-TV lokal, yang gue berharap banget sebenarnya punya cinema experience karena ini filmnya James Cameron yang menurut gue paling ikonik lah. Tahun ini, tahun 2023, saatnya gue bisa nonton film Titanic. Ekspektasi gue saat nonton pasti gue mengharapkan visual yang jauh lebih megah dan bisa relate sama mata kita di zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan James Cameron kan bermain dengan teknologi baru di tahun 97 yang bisa dijadiin 4K atau HDR yang dirilis sekarang. Udah ada di bioskop, guys. Simpelnya, Titanic itu berkisah tentang aristokrat perempuan bernama Rose DeWitt Bukater. Perempuan ini menceritakan pengalaman hidupnya, flashback ke masa dia berada di kapal Titanic. Rose juga menceritakan bagaimana perjalanan dia dan Jack Dawson yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Mereka berdua berjalan mengikuti arah kapal Titanic di dalam kapal Titanic dan terpisah oleh strata ekonomi di mana si Rose ini keturunan aristokrat dan Jack Dawson berasal dari kalangan menengah ke bawah atau kita bisa bilang dia orang miskin lah. Ketika gue nonton, gue merasakan feel yang sama banget ketika pertama kali gue nonton film Titanic. Yang bedain adalah gambar pastinya. Gambarnya lebih jernih, mukanya Jack lebih glowing, Rose juga nggak ada sensor. Pas gue nonton di bioskop Trans TV kan waktu zaman gue kecil gitu, gue ngeliat Rose ini karakternya kayak manja lah gitu ya. Tapi ketika gue nonton sekarang dengan visual yang lebih bagus dan lebih glowing, gue ngerasa si Rose ini tuh jauh lebih cantik, lebih hot, lebih seksi gitu. Jadi gue lebih merasa si Kate Winslet ini tuh sebenarnya emang aktor kelas atas. Gue juga suka banget bagaimana James Cameron bercerita mengenai dua karakter yang terpaut jauh dari strata ekonomi yang tadi gue bilang, karena dari first class-nya aja di Titanic itu kita bisa ngelihat bahwa bentuk kapalnya udah mencerminkan bahwa mereka tuh beda kelas gitu. Tapi cara puitis James Cameron menceritakan juga bagaimana si Jack ini tuh bisa sebenarnya menggait Rose, di mana hati si Rose ini tuh lagi rapuh. Jadi selain struktur kapal yang udah membatasi mereka sebagai tembok, gue juga melihat cerita dari plotnya James Cameron ini tuh bisa membangun perasaan yang glamor sekaligus menyedihkan. Dan adegan yang gue tunggu-tunggu akhirnya ditayangin juga di film Titanic yang rilis sekarang. Adegan yang udah banyak banget meme-nya, adegan yang udah ikonis, legendaris, diiringi oleh lagunya My Heart Will Go On. Itu bener-bener terpukau gue ngeliatnya. Dengan durasi 3 jam 19 menit sih, menurut gue ini worth it banget buat kalian nonton. Perasaan ini tuh bisa gue analogikan sebagai buku lama yang udah nggak pernah lo baca. Ketika lo buka, lo bisa ngeliat memori-memori atau lo bisa merasakan apa yang Rose dan juga Jack rasakan gitu. Dan gue merasa film ini puitis, dramatis, dan tragis lah gue bisa bilang. Sutradara James Cameron ini kan terkenal dengan suka banget sama air gitu, yang berbau-bau dengan air. Tapi dia juga suka banget sama ngulik-ngulik teknologi gitu. Kemungkinan besar nih tahun 97 nih, si James Cameron udah tahu bahwa nantinya film Titanic ini tuh nggak akan terpaut oleh waktu. Dan akan seterusnya bisa menghibur penonton dari generasi ke generasi. Dan itu yang gue rasain sekarang. Sekitar belasan tahun lah gue udah gak nonton Titanic, tapi gue tetap masih bisa merasakan film itu tuh emang film legenda, film bagus gitu. Dari segi acting, gak usah diraguin kalau Jack Dawson yang diperanin sama Leonardo DiCaprio. Ada Kate Winslet juga yang jadi Rose. Ada Billy Zane juga yang jadi Callan Hockley, tunangannya si Rose. Ada Bernard Hill sebagai Captain Edward Smith. Ada Danny Nucci sebagai Fabrizio De Rossi, yang dimana dia adalah sosok suportif yang dipunyai oleh Jack dan sahabat karibnya Jack banget. Ketika awalnya dia judi terus menang dan dia berkesempatan untuk bisa dapat tiket Titanic ke Amerika, itu kerasa banget bahwa Fabrizio ini tuh semacam support systemnya si Jack Dawson, dan itulah yang Jack Dawson punya, cuman sahabat dia doang tuh. Dan gue merasakan juga acting kelas atas dari Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet. Gak usah gue pertanyakan lagi bahwa mereka berdua tuh emang level A-nya lah kalau di Hollywood. Improvement dia pas lagi adegan dansa, terus gimana karismatiknya seorang Rose yang tadinya jadi keluarga bangsawan terus pindah ke strata ekonomi yang menengah ke bawah, itu tuh benar-benar dia punya eksplorasi karakter yang jauh banget lah dari Kate Winslet yang kita kenal. Ada fakta unik bahwa si Leonardo DiCaprio pas ditawarin project sama James Cameron, dia sempat nolak nih guys. Tapi pas dia nolak langsung dipelintir tangannya sama James Cameron. Di situ aja udah ngegambarin bahwa James Cameron ini emang punya sifat yang agak keras gitu sama aktornya. Jadi didikan James Cameron tuh nggak ada yang gagal menurut gue.
Nah, kalau kita ngomongin Kate Winslet, dia ini pertama kali meyakinkan James Cameron itu sampai ngirimin bucket bunga mawar, tulisannya From Your Rose. Biar si Rose ini tuh bener-bener ngeyakinin si James Cameron bahwa dia tuh emang pantas jadi sosok Rose DeWitt Bukater. Dan film ini tuh sebenarnya kan true event ya. Dia pernah kejadian di tahun 1912, sebuah kapal Titanic ini nabrak gunung es dan harus tenggelam. Bangkainya juga sekarang katanya masih ada. Kalau misalkan kalian tahu, tulis di kolom komentar. Dan yang paling gue suka lagi, ada adegan di mana yang bisa bikin ini jadi adegan yang magis. Ada sebuah grup biola atau para seniman yang main biola di kapal itu. Dia masih main biola di mana kapal udah mau tenggelam. Air udah masuk di dek bawah menuju dek tengah, bahkan udah ada percikan-percikannya sampai dek atas. Di situ adegannya tuh campur aduk. Ada adegan sedih, tragis, panik. Pokoknya di situ campur aduk banget. So, kalau misalkan kita ngomongin the bads atau keburukan dari film ini, nyaris sempurna guys. Paling fan teorinya yang lagi ramai diperbincangin sama para pecinta film-film James Cameron aja tuh. Sebenarnya kayu yang ada di laut itu sebenarnya muat 2 orang gitu. Kalau misalkan dihitung tuh sistematikanya, ada matematikanya tuh. Kalau Ross geser dikit ke kiri, itu Jack sebenarnya bisa masuk ke situ. Tapi kalau menurut gua, pas gua nonton lagi filmnya, gua tuh ngerasa ada adegan 2 detik atau 3 detik itu pas Ross naik ke kayu, si kayu itu tuh sempat tenggelam gitu, sempat ada hentakan ke bawah gitu. Jadi teori si para fans ini menurut gua agak nggak valid karena kalau misalkan emang Jack masuk ke kayu tersebut, kemungkinan besar kayunya akan tenggelam karena beratnya nggak cukup. James Cameron bilang sendiri bahwa dia tuh bener percaya gitu sama fans-fansnya kalau si Jack itu sebenarnya emang bisa masuk ke kayu itu, dan dia bilang bahwa itu bener. Emang kalau misalkan geser sedikit pasti muat gitu untuk si Jack. Udah gitu kan si Leonardo DiCaprio kan badannya juga kecil kan, jadi masih bisa masuk lah. Dibandingin sama Kate Winslet pada saat itu masih gedean badannya si Kate Winslet. Jadi itu dia review gue untuk Titanic. Gue sangat amat terhibur. Gue bisa bernostalgia lagi sama filmnya James Cameron yang satu ini. Dia adalah film yang bikin gue suka banget sama lagunya Celine Dion. So, kalau misalkan dari gue, overall rating, gue kasih rating 10/10. Udah, no words. Pokoknya film ini bakalan bisa menghibur kalian kalau kalian udah nonton film yang pertamanya. Kalau misalkan kalian belum nonton nih, misalkan kalian Gen Z yang baru lahir di tahun 2010 ke atas gitu, dan kalian pengen nonton Titanic, so langsung ke bioskop sekarang. Gue juga pengalaman pertama nonton Titanic di bioskop baru kesampaian. Kalau misalkan kalian udah nonton Titanic di bioskop, udah gitu IMAX lagi, kalau bisa IMAX ya, itu adalah momen yang gak bakal bisa kalian lupain sepanjang hidup kalian. Ini adalah film yang harus kalian tonton deh pokoknya. So, itu dia review dari gue. Kalau misalkan kalian punya review, tulis kolom komentar. Kalau kalian punya teori-teori tentang Titanic juga tulis kolom komentar. Gua feel free banget bisa sharing bareng kalian. Itu dia review dari gua, Nandika. So, kalau misalkan nanti kalian ada rekomendasi review film apa, tulis juga di kolom komentar. Nandika pamit, sampai bertemu di review selanjutnya. Bye-bye guys.